Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi Rafiq dengan NIM 289. Saya akan mempresentasikan sejarah komputer. Sejarah komputer. Komputer telah mengalami pembaruan dari tahun ke tahun. Saat pertama kali muncul, komputer belum seperti yang saat ini kamu gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin menghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian, dari beberapa pakar menemukan berbagai rumus, kode, perintah, pemrograman, serta memori perintah sebagaimana saat ini yang kamu gunakan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa komputer memiliki perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kamu juga harus memahami tentang bagaimana suatu perkembangan dari komputer berdasarkan generasinya. Generasi pertama komputer dikenal juga dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau bisa disebut juga sebagai alat digital elektronik dengan dirancang pada tahun 1942. Komputer sendiri pertama kali dikerjakan oleh John Rev serta Dr. Jones. Lalu, bagaimana sejarah komputer dan perkembangannya hingga sampai saat ini? Tenang saja, kamu bisa mengetahui hal itu dalam artikel ini, jadi simak ulasan sampai habis. Oke, kita lanjut. Pengertian komputer. Pada mulanya, istilah komputer menjadi julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika, baik dengan menggunakan alat hitung maupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer diperkenalkan sebagai perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal ini sendiri terus mengalami perkembangan hingga kini komputer dimaknai sebagai perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Kemudian komponen yang satu dan yang lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi yang berdasarkan kepada data, prosedur serta program yang telah dirumuskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengelola data secara cermat menurut instruksi dan memberhasilkan hasil pengelolaan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri dari unit pemasukan, unit pengulasan, unit penyimpanan, dan unit pengontrolan. Pengertian komputer menurut para ahli, Donald Haji Sanders sendiri mendefinisikan komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang dapat manipulasi data secara tepat dan cepat. Kemudian diorganisasikan dan dirancang secara otomatis. Secara itu komputer berfungsi menerima serta menyimpan data dan diproses serta menghasilkan sebuah output berdasarkan pada instruksi-instruksi yang ada pada suatu memori. Larry dan Nancy Long. Sementara itu, menurut Larry dan Nancy Long, komputer sebagai alat elektronik yang digunakan dalam menghitung dan mampu melaksanakan serta menginterfaksikan perintah diantaranya seperti input, output,
operasi logik, serta menghitung lain-lain. Oke, kita lanjut. VC Hammershare ZG. Menurut VC Hammershare ZG, komputer sendiri sebagai sebuah mesin perhitungan elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat dalam menerima informasi input digital. Selain itu, komputer juga dapat memproses sesuai dengan program yang diminta serta tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. William Sawyer juga turut mendefinisikan komputer sebagai sebuah mesin multiguna, dapat diprogram dan dapat menerima data, baik dalam bentuk gambar atau fakta. Kemudian diproses serta dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manusia. Dari beberapa pengertian komputer yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan berbagai macam tugas, seperti menerima input, memproses, dan menghasilkan informasi. Fungsi komputer. Komputer sendiri memiliki banyak sekali fungsi yang dapat menunjang kerja kita semua. Berikut ini beberapa fungsi dari komputer sebagai alat yang akan mempermudah kerja perkembangan komputer. Kemampuan komputer yang mampu menyimpan, mengelola, mengedit data, juga memproses data yang lain, sehingga dapat komputer berfungsi untuk mempermudah suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan komputer dapat membantu kalian dalam mengerjakan sebagai tugas yang lebih mudah. Kalian juga tidak perlu mengulang dari awal seperti halnya pada mesin titik. Dengan menggunakan komputer kalian dapat mengedit tulisan berulang-ulang sebagai data masih tersimpan dengan benar di dalam komputer. Sebagai sarana informasi, komputer berfungsi untuk menjadi sarana dalam mencari berbagai informasi. Oleh sebab itu, komputer dapat dikatakan seperti halnya informasi pendidikan, hiburan, serta pekerjaan, berita, dan lain-lain. Namun, jika kamu mengulas informasi tersebut lebih jauh, kamu harus menyambungkan komputer melalui internet. 3. Sebagai sarana kontrol. Fungsi komputer selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai sarana kontrol ataupun mengoperasikan sistem. Cara kerja komputer itu sendiri dapat diibaratkan sebagai halnya di supermarket dalam mengontrol keuangan. Kamera security, sistem mesin di pabrik, sistem jaringan networking, serta berbagai informasi lainnya. Sebagai sarana komunikasi, komputer juga dapat menjadi sarana komunikasi jika menggunakan telepon. Kalian hanya dapat mendengarkan suara, maka lainnya halnya dengan komputer, kalian bukan hanya dapat melakukan panggilan suara, tetapi juga dapat menggunakan web kamera untuk telepon video, chattingan, berkirim email, dan masih banyak lagi, sehingga komunikasi menjadi lebih terjaga. 5. Sebagai sarana hiburan, komputer juga berfungsi untuk menghibur diri. Komputer menyediakan beraneka macam hiburan. Selain hiburan permainan, kamu juga dapat memutar lagu, video, serta nonton film untuk mencari hiburan murah. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer itu sendiri menurut beberapa sumber dibagi menjadi 5 generasi, di antaranya
Generasi pertama, tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan melalui tabung vakum sebagai komponen utama dan beratnya sendiri hampir 30 ton. Namun, hal ini sangat tak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini juga masih dapat menggunakan bahasa mesin yang hanya dapat dimengertikan oleh komputer itu sendiri. Input juga menggunakan sebuah pita kertas dan pushhead chart dengan output berupa printer pada waktu tertentu juga. Membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan suatu program. Oke, lanjut. Ciri-cirinya diantaranya yaitu program tersebut dibuat dalam bahasa mesin. Program menggunakan konsep otorage program. Komponen yang digunakan dalam komponen komputer generasi pertama adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya sungguh besar sehingga membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Dapat disimpan pada magnetic tape juga pada magnet disk. Generasi transistor. Generasi tabung vakum ini mengalami perkembangan sehingga tergantikan juga oleh teknologi tradisional sebagai komponen utama yang sangat canggih. Generasi ini sendiri mulai digunakan pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki diantaranya adalah ukuran yang lebih kecil, tak terlalu panas, serta risiko mengalami kegagalan cukup kecil. Generasi ini juga sudah tidak lagi digunakan berbagai bahasa mesin seperti sebelumnya. Digantikan juga dengan menggunakan bahasa Fortran serta bahasa COBOL. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komputer transistor tentu masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tabung vakum. Ciri-ciri dari komputer generasi transistor adalah sebagai berikut. Kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan dalam generasi transistor yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape serta magnetic disk yang terbentuk remove disk. Dimiliki kemampuan proses real time serta time sharing. Proses operasinya juga tergolong lebih cepat. Orientasinya pada komputer generasi ini ada pada aplikasi bisnis yang teknik. Generasi IC. Generasi ini tersebut juga dengan generasi ketiga untuk transistor pada komputer ini diperkecil dan diletakkan pada IC bersamaan dengan beberapa resistor serta kapasitor. Komputer generasi ini pertama kali dikembangkan oleh Jesse Kilp yang merupakan seseorang insinyur listrik. Kelebihannya komputer generasi ini kecepatannya yang cukup efisien. Selain itu, monitor serta keyboard setelah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang menggunakan kertas. Komputer ini pun laris di pasaran. Terlebih lagi karena dibanderol dengan harga yang cukup murah sehingga pada masa tersebut orang-orang mampu membelinya. Contohnya adalah pada komputer IBS atau 30 NOV dan selanjutnya. Ciri-ciri generasi komputer IC adalah sebagai berikut. Komponen yang digunakan diantaranya adalah 4 yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor dalam bentuk hybrid instruction list serta proses operasi juga jauh lebih cepat serta lebih tepat. Kapasitas memori komputer yang digunakan juga jauh lebih besar. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga menggunakan listrik yang digunakan juga lebih hemat.
menggunakan magnetic disk yang sifatnya ialah random. Dapat ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga menggunakan listrik yang digunakan lebih hemat. Menggunakan mesin listrik yang sifatnya ialah lebih random, dapat melakukan berbagai multi serta multi-broming. Alat input output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual apply. Generasi ini juga dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.